Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama-tama saya ucapkan selamat datang kembali kepada rekan advokat dari Dewan Pengacara Nasional Indonesia, Dr. Ahmad Faris Hutapea. Dan juga saya ucapkan selamat datang kepada rekan-rekan media. Mudah-mudahan bisa ada menghasilkan sesuatu yang kebaikan hari ini. Jadi di bulan baik, di hari baik. Konferensi pers hari ini saya kembali ditemani oleh di sebelah kanan saya Bendahara Umum Dewan Pengacara Nasional Indonesia, Bapak Faiz Fikri. Lalu di sebelah kiri saya, di sebelah Bang Hotman, Sekjen dari Dewan Pengacara Nasional Indonesia, Bapak Faris Al-Haq Sukrisman. Lalu Komisi Pengawas dari Dewan Pengacara Nasional Indonesia, Bapak Faruqi Robbani SHMKM. Dan juga ditemani oleh mitra-mitra kami dari FHP Law School, Bapak Satria Utama, dari Sekjen FHP Law School, Bapak Fahmi Al-Haq, lalu juga dari Direktur Perdata dari LBH DPN Indonesia, dan Bapak Ihsan Firmansyah, lalu rekan-rekan lain dari Dewan Pengacara Nasional Indonesia. Selanjutnya hari ini juga kami kedatangan tamu istimewa. Jadi rekan-rekan yang menjadi mungkin perwakilan awal yang berpindah dari organisasi advokat yang mungkin statusnya saat ini dipertanyakan atau gamang. Nah, ini perwakilannya karena saat ini tahap pertama kita akan umumkan sesuatu, oleh karena akan saya bacakan. Menyimak 1-2 hari kejadian belakangan ini, lalu terjadinya adanya putusan dari kasasi dari Mahkamah Agung terkait dengan suatu organisasi advokat di Indonesia, maka kami menyampaikan maklumat Presiden Dewan Pengacara Nasional Indonesia atau lebih dikenal dengan DPN Indonesia mencermati dinamika perkembangan dunia profesi advokat saat ini, di mana adanya ketidakpastian status kartu tanda pengenal advokat salah satu organisasi advokat, sehingga berakibat adanya ketidakpastian statusnya sebagai advokat, serta membuat kekhawatiran kepastian dalam pembelaan hukum bagi para pencari keadilan di seluruh Indonesia dan di semua tingkat pengadilan. Maka dengan ini saya, Presiden Dewan Pengacara Nasional Indonesia, menyampaikan maklumat kepada seluruh advokat Indonesia bahwa Dewan Pengacara Nasional Indonesia dengan ini melakukan penyelamatan profesi advokat dengan membuka krisis center advokat dalam rangka perpindahan status keanggotaan advokat dari organisasi advokat lama untuk bergabung menjadi advokat anggota Dewan Pengacara Nasional Indonesia tanpa dikenai biaya spesial pun. Jadi kami telah mempersiapkan 50.000 kartu tanda advokat Dewan Pengacara Nasional Indonesia, yang kalau dirupiahkan untuk pendaftaran sekitar 750.000, jadi sekitar 37 miliar kami siapkan untuk dalam rangka menyelamatkan profesi advokat, kegamangan yang terjadi dengan statusnya sebagai advokat. Kalau lembaga kami sampaikan adalah sudah menjadi memiliki SK yang sah dari Menkumham RI dan juga memiliki SK kepengurusan yang sah. Jadi secara objektif dari status hukumnya sangat jelas, maka kami melakukan penyelamatan bagi rekan-rekan advokat yang mungkin kebingungan. Sudah dapat informasi kami dari Jakarta, Bandung, Cianjur, Kerawang, dan wilayah lainnya dengan status seperti demikian ini. Dan mungkin kami harapkan selanjutnya kami membuka krisis center advokat mulai hari ini sampai dengan 30 Juni 2022 untuk perpindahan status keanggotaan menjadi advokat Dewan Pengacara Nasional Indonesia dengan syarat melampirkan yang pertama kopi IKTP-nya,
Yang kedua, kopi ijazah S1 yang telah dilegalisir. Yang ketiga, kopi berita acara sumpah dari pengadilan tinggi yang dilegalisir. Yang keempat, kartu asli dari kartu tanda pengenal advokat dari organisasi advokat lama. Lalu kami juga membuka hotline krisis center advokat dengan nomor 0813 70702419 dan 0857 1822 1662. Lalu kami juga menyampaikan link pendaftaran keanggotaan advokat menjadi anggota advokat dari Dewan Pengacara Nasional Indonesia. Jadi kami sudah siapkan Google Form-nya. Jadi rekan-rekan advokat di seluruh Indonesia yang ingin melakukan perpindahan status keanggotaan dari advokat tinggal scan dan isi formulirnya, lalu ikuti mekanisme selanjutnya. Namun dalam melaksanakan verifikasi ini kami tetap akan melakukan verifikasi ganda. Jadi apakah memang benar statusnya sebagai advokat, sarjana hukumnya benar, dan juga hal-hal lainnya benar. Jadi yang kami harap yang masuk adalah benar-benar advokat yang dalam hal ini mungkin merasakan ketidakpastian statusnya sebagai advokat dengan kartunya tersebut. Dan dengan ini kami harap dapat menyelamatkan profesi advokat untuk menjadi lebih baik lagi dari ketidakpastian status sebagai advokat dan menyelamatkan para pencari keadilan di seluruh Indonesia. Jadi ketika kliennya bertemu advokatnya, maka advokatnya memang statusnya sah secara hukum dan disahkan organisasinya oleh Menkumham RI, kepengurusannya disahkan oleh Menkumham RI, dan kartu advokatnya ditandatangani oleh pengurus yang sudah disahkan oleh Menkumham RI. Ini penting, karena kita di dunia hukum, kita harus taat dengan proses hukum itu sendiri, dan kita harus punya kepastian bahwa kartu advokat kita atau sertifikat yang dikeluarkan, kartu advokat yang dikeluarkan adalah kartu advokat yang sah, yang sesuai dengan yang telah memiliki SK dari Menkumham RI. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada tambahan dari rekan kami, rekan advokat Dr. Tombari Taufik. Oke, mungkin kalian siram lagi. Oke, mungkin kalian sangat tertarik mendengar apa yang akan saya ucapkan, tapi sebenarnya sudah ada semua di Instagram saya. Jadi gini, pemicu utama kenapa saya keluar dari Beradi, satu, sejak dia mencalonkan diri yang ketiga, saya sebenarnya secara pribadi tidak setuju. Tapi karena dia teman, saya diamkan. Bahkan saingannya Ricardo Simanjuntak minta saya untuk kampanye mendukung dia, saya tolak Ricardo karena Otto teman saya. Tuh, betapa baiknya gue sama dia. Yang kedua, mulai dia itu aneh-aneh. Pertama, kalau saya ngajar di training di pendidikan PKPA yang dipimpin oleh dia keberatan. Ya Anda juga tahu kan, nggak di mall, nggak di mana-mana, kalau Hotman yang nongol langsung fansnya ribuan. Sama juga PKPA, kalau gue yang nongol muridnya bisa 600 orang. Dan akhirnya diputuslah kontraknya dia. Diganti sekarang PKPA dipimpin oleh mantunya. Jadi motivasi bisnis. Tapi saya makin marah ketika ada yang bilang seolah-olah saya mundur gara-gara dipecat 3 bulan. Itu tidak benar. Nanti lihat kronologisnya. Tanggal 4 Maret, waktu dia pembekalan advokat yang baru dilantik di Surabaya ya. Ini ada videonya, saya kira kalian punya semua. Ini udah jadi ngetop sekarang. Nanti akan saya posting di Instagram saya. Di sini benar-benar ini dia nih. Anda sudah tahu ini ya. Di sini dia yang mengatakan intinya menjelek-jelekkan saya seolah-olah saya itu advokat mencari uang murni. Seolah-olah kalau dia bilang kalau cuma Lamborghini aja
Dia bilang juga saya memamerkan wanita. Intinya jangan kalian seperti itu, kata dia kepada ratusan advokat. Oke, itu kata dia nih. Nah, sekarang kita analisa dulu, ya. Coba. Bisa nggak coba begini dulu? Nggak ada suara begini. Ada yang dibegini nggak suaranya? Nanti bisa lihat di Instagram saya. Oke. Jadi dan itu berulang-ulang. Berlanjut lagi di Jakarta. Pertama kita lihat dulu soal pamer mobil. Kalau saya pamer mobil, apakah itu kaitannya dengan profesi sebagai advokat? Itu total berbeda. Lagi pula yang sangat menggelikan, saya merasa geli. Justru di Instagram dia pamer dia mobil-mobil mewah, bahkan pesawat. Ya, coba di Instagram dia. Yang saya juga kalau kalian nggak punya, saya udah posting di saya. Bahkan kalau naik pesawat pun di first class dipamerkan sama istrinya. Jadi yang pamer siapa? Dan kalaupun pamer pun itu kan hak pribadi. Arti kode etik kan pada saat melaksanakan tugas sebagai advokat melanggar, itulah kode etik. Di luar itu, yang kedua, kalau soal pamer harta, coba lihat di Instagram dia. Yang dia pamer dia punya lapangan golf di Senayan. Dia pamer itu, dia cerita begini. Saya nggak usah cerita tentang anak-anaknya. Anak saya tiga-tiganya, walaupun semua lulusan Inggris, sering mengeluh. Karena kebetulan anaknya pertama sama anak dia. Tuh lihat tuh, anaknya Soto putrinya tuh, pamer berlian, pamer ini. Ya biarin aja saya bilang. Jadi memang itu justru dia lah yang pamer, dan itu nggak ada kaitan gitu. Walaupun pamer, so what? Itu loh. Yang kedua, soal pamer sama wanita. Ya semua udah tahu bahwa salah satu bisnis saya sekarang yang terhebat di dunia, bukan lagi di Indonesia, adalah Club Holy Wing. Yang itu sudah, asetnya sudah nggak kehitung lagi. Sudah 38 outlet. Ya kalau saya datang ke sana, masa saya temannya laki-laki kayak dia? Masa tongkat sama tongkat? Itu kan menyediakan tempat dansa. Ya tentu saya didampingi cewek cantik. Dan kita berdansa-dansa. Belum pernah di dunia ini ke bar berdansa itu pakai jas. Saya kalau ke bar selalu pakai jas. Jadi di mana pornografinya? Otto sendiri ikut di klub dansa kok, di tempat dia sama ibu-ibu. Kalau Caca itu kan bertarik-tarikan tangannya kan, ya kan pasti gini-gini. Kalau saya macam Ismail, gitu-gitu doang. Nah ini dia nih, aspirasi saya satu nih. Ya, jadi itu kayak yang kedua. Saya mungkin satu-satunya di dunia yang host di 3 televisi. Ya. Dan setiap saya syuting harus 2 aspi di samping saya. Sekarang lagi di Trans TV, The Hotman. Pokoknya TV lain kalah semua di ratingnya. Kemarin ratingnya 8. Itu yang rating jadi pengemis 8. Tertinggi katanya. Sampai pimpinan tersebut terima kasih. Dari mulai pengemis, dari mulai kemarin saya syuting di Ancol mencuci kambing. Didampingi Aspri. Jadi Aspri itu memang bekerja. Jadi is bisnis dan semua berpakaian sopan. Di mana pornografinya? Dan kenapa ya semua yang protes itu 99% Batak? Begitu banyak kasus pornografi di Bandung, di mana pimpinan seolah-olah pesantren membuat hamil begitu banyak perempuan. Di Malang, mereka nggak ngomong apa-apa. Jadi memang total nggak ada kaitan. Jadi yang jelas itu sebagian besar adalah faktor iri. Karena memang saya sangat sukses dalam bidang properti sukses, bidang sekarang klub sukses, dan sebagai lawyer, Anda nggak usah cerita lah. Di gedung ini sendiri, dia tahu, hanya di gedung ini saya punya 18 lantai properti. Hanya di gedung ini sama sebelah. Benar kan? Udah pernah dengar kan? Di gedung ini sendiri 18 lantai, tanya yang punya gedung ini. Itu semua kerja keras. Saya baru jual puluhan miliar itu di Langham sebelah. Itu juga hasil kerja keras.
Jadi kenapa dia bikin video berulang-ulang? Ini loh yang pengacara yang gini-gini kata, dikasih tangannya. Kalau cuma Lamborghini, tapi dia pamer cewek katanya. Itu semua di luar profesi sebagai pengacara. Kalau Anda bisnis travel, pasti Anda promosi travelnya kan? Anda mau travel ke Eropa, dia tiap hari ada iklan. Ayo ikut tour. Ya saya bisnis klub, ya wajar dong. Dan kenapa semuanya sebagian besar itu 99 orang Batak ya, rame-rame mau. Tapi saya anggap itu kecil. Tapi yang paling saya sangat khawatir adalah bukan itu sih saya anggap nggak masalah. Saya baru sadar sampai sekarang dia tidak bisa menunjukkan SK Menteri, penunjukan pengesahan dia sebagai pengurus. Sampai sekarang belum bisa. Saya udah tantangi berkali-kali. Dan yang kedua, saya udah tahu itu kasus di Lubuk Pakam, di mana dia digugat keabsahan anggaran dasar yang membuat dia menjadi 3 periode. Dan ternyata dengan putusan nomor 997 kasasi PDT 2022 tanggal 18 April sudah keluar putusan kasasi menyatakan anggaran dasar tersebut batal. Untung saya udah keluar. Saya keluar jauh sebelumnya. Saya keluar 1 April. Ya. Itu sih sudah panas dari mulai 4 Januari dia pertama kali sudah terus bikin yang video-video di hadapan ratusan pengacara muda. Intinya seolah-olah Hotman itu mementingkan harta, memamerkan wanita yang bukan istri. Jadi tidak ada, bukan karena saya mau ditindak sama Dewan Kehormatan saya keluar. Orang Dewan Kehormatannya juga bikin putusan sama saya dipecat 3 bulan 12 April. Saya udah mundur 2 minggu sebelumnya. Dari mana gua tahu bakal diputus? Lagi pula pengaduan Hotma Sitompul itu hanya 1. Karena katanya saya membocorkan perkara perselisihan suami istri kepada wartawan. Ya semua tiap hari ada di TV perselisihan suami istri. Apa itu melanggar apa coba? Tiap hari ada memberitakan perselisihan artis di TV. Yang tidak boleh itu adalah persidangan tentang asusila, itu harus tertutup. Sementara dia sendiri tiap hari Hotma itu pamer di Instagram dia tentang berbagai macam. Satu hal yang Anda lihat bagaimana itu orang ya. Saya masih ada postingan dia yang dia bilang perkawinan itu hanya bisa dipisahkan oleh Tuhan. Itu kata itu si Hotma Sitompul itu. Halo, kau udah cerai 2 kali dan yang sekarang udah dalam proses cerai ketiga. Dari situ aja bisa lihat Instagramnya ada 3, gue cari aja. Perceraian itu Anda bisa bayangkan orang kayak. Oke, kedua itu 1. Kalau memang memamerkan mobil itu, kalau memang kelakuan kita di luar praktek pengacara melanggar kode etik, kenapa waktu Otto sebagai mediasi kasus Hotma Sitompul dan istrinya Desi, dia tahu bagaimana kelakuan si Hotma, bagaimana perkawinannya, kenapa nggak ditindak? Kalau itu dianggap melanggar ya, kalau ya, ternyata kan enggak. Jadi sama sekali memang kekhawatiran saya ini organisasi bermasalah karena insting saya itu hebat. Itulah yang bikin saya sukses. Insting saya itu hebat. Dari mulai begitu saya dapat bocoran ada yang mengatakan bahwa dia tidak punya SK Menteri, dan kemudian juga bahwa kasus di Lubuk Pakam sudah sampai tingkat kasasi. Disitulah semakin yakin saya harus segera mundur, apalagi dengan postingannya dia itu diulang lagi bulan Maret. Nah itu yang bikin saya meledak. Tanggal 14 Maret ya. Saat pertama 4 Januari, kemudian Maret. Begitu itu langsung saya keluar habis itu. Itulah bukti bahwa saya tidak gentar dengan putusan dengan Dewan Kehormatan. Lagi pula kan cuma 3 bulan. Dan dengan putusan kasasi Mahkamah Agung ini, maka putusan Dewan Kehormatan itu nggak ada artinya lagi, karena itu kepengurusan sudah tidak sah. Karena anggaran dasar yang menjadi dasar penunjukan mereka telah dibatalkan oleh pengadilan. Sekali lagi, kenapa kok justru yang selalu nyinyirin saya itu 99% orang Batak, yang 90% saya tidak kenal. Ngerti nggak?
Kalau saya kenal masih mending. Kalau saja ada saya sengketa masih mending. Justru nggak kenal sama sekali. Satu pun saya nggak ada perkara. Ya, sama khotbah itu hari saya mewakili istri, saya membela wanita. Dan saya satu-satunya pengacara yang berani. Memang saya berani. Sekarang pun saya berani lawan mereka semua. Ya, itulah kira-kira. Jadi benar-benar ada fakta bahwa sudah ada kekhawatiran organisasi ada sesuatu yang tidak beres, makanya saya mundur. Itu kesimpulannya. Kalau ada pertanyaan silakan. Oke. Kenapa seluruh pengacara perlu tahu apa itu putusan, apa dampak putusan kasasi tersebut? Karena untuk bisa bersidang kan harus menunjukkan kartu advokat yang sah. Yang tanda tangan itu siapa? Ya Otto Hasibuan. Ya, jadi kalau ya kepengurusannya itu sudah benar-benar dianggap tidak sah, berarti menjadi diragukan keabsahan kartu advokat ini. Ini bagaimana nasib semua pengacara ini yang sudah membayar iuran untuk ujian bayar, untuk PKPH bayar, itu bagaimana nasibnya? Itu dia dampak dari putusan itu sangat besar. Apalagi saya sudah tantang berkali-kali, tunjukkan SK Menteri pengesahan kamu sebagai pengurus periode ketiga. Periode ketiga kemarin waktu dia konferensi pers beberapa hari lalu dia mengatakan sambil gelagapan ada. Kalau ada pasti ditunjukin. Itu secara hukum saya sudah tunjukkan ada 2 peraturan Menteri Hukum dan HAM harus segera ada SK dari Menteri Hukum dan HAM dan diumumkan dalam berita negara baru sah itu pengurus. Tapi yang paling fatal adalah putusan kasasi ini, dan ini bisa berdampak kepada ribuan pengacara di lingkungan dia dan juga pencari keadilan. Terima kasih.